Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Bayu Pratama, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Di sini saya dari program keahlian desain komunikasi visual dari SMK Tunas Harapan Pati. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang merancang visual secara sistematis, mulai dari pemahaman terhadap permasalahan, diskusi pencarian ide atau brainstorming, pengembangan alternatif hingga menjadi karya akhir, dengan materi membuat desain poster makanan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Yuk. DKV. Asik. DKV. Hati. DKV. Coba bisa. Alamak bisa. Abita. Merah putih. Yes. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar materi baru. Suka enggak kalian? Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak tentang apa? Logo. Ya, tentang logo. Logo itu penting karena itu bisa kalian jadikan suatu simbol ketika kalian membuat usaha sendiri. Jadi kalian bisa menggunakan logo itu untuk membranding diri kalian sendiri, gitu ya. Nah, untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang cara membuat desain poster. Jadi berkelanjutan tentang materi yang sebelumnya, yaitu logo yang telah kalian buat. Seperti ini. Tujuan pembelajarannya itu nanti adalah kalian mampu merancang karya visual atau mampu membuat karya desain lagi, yang dimana kalian bisa membuat dari pencarian ide menjadi hasil karya yang akhir, jadi berupa desain poster. Materinya desain poster kali ini. Ada yang sudah pernah membuat desain poster? Belum. Oh, belum. Ada yang sudah? Oh, sudah. Oke. Poster apa, Mas? Oh, burger. Baik, jadi poster itu ada banyak sekali jenisnya, ya. Oke, yang berikutnya ini saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi kalian bawa HP semua? Oh iya, silakan dibuka HP-nya. Kalian klik atau absen di aplikasi yang telah kita buka. Dan silakan absen dulu. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, bagus. Jadi saya mudah untuk absensinya. Ya. Oke. Sudah semua? Oke, baik. Sekarang kalian bisa buka WA. Di situ ada Google Form yang telah saya kirim. Isinya adalah tentang asesmen awal sebelum kalian melakukan pembelajaran untuk nanti, ya. Di sini nanti akan ada 6 pertanyaan, kalian bisa menjawab pertanyaan. Nanti silakan kalian bisa mengisi dulu, saya kasih waktu kira-kira 5 menit, silakan diisi dulu. Ini tidak usah mencontek ya, karena ini untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi ini. Baik, sudah selesai ya? Oke, baik. Kalau sudah, HP-nya diletakkan dulu. Kita langsung masuk ke materi. Nah, asesmen awal ini sebagai tolak ukur saya ketika kalian akan belajar nantinya. Jadi ada yang memahami materi dengan cepat, ada yang memahami materi kurang cepat. Nah, nanti akan saya tindak lanjut. Ya, terus yang berikutnya ini nanti materinya berkenaan dengan desain poster. Jadi nanti kita melakukan pembelajarannya berbasis proyek.
Jadi pembasis proyek ini nanti ada klien dari luar. Jadi intinya memesan kalian untuk mengerjakan produk mereka. Bisa dipahami ya? Oke. Terus sebelum kita memahami atau membuat praktek membuat poster, maka ada kalanya kita harus tahu poster itu apa. Ada yang bisa memberikan definisi poster itu kira-kira apa? Ayo. Nggak usah takut salah. Ya, silakan. Pesan promosi untuk himbauan atau ajakan, Pak. Oh ya, isi pesan atau promosi, himbauan atau ajakan. Ada yang lain lagi? Ada pendapat lain? Salah enggak apa-apa? Ya, silakan. Yang keras? Pengumuman atau iklan Heeh. dalam bentuk gambar yang Oke. berisi ajakan atau himbauan yang mudah dipahami. Ya, oke. Berarti sebuah gambar yang berisi pengumuman atau iklan untuk menghimbau masyarakat, ya, yang mudah dipahami. Ya, oke. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Ya, jadi kalian sudah paham tentang poster? Ya, betul sekali. Jadi poster ini adalah bisa dibilang iklan, ya, yang berisi himbauan atau ajaan. Jadi mengajak penonton untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam gambar poster itu tadi. Bisa dipahami ya? Misalkan kalian pernah nonton bioskop? Nah, bioskop ini itu kan memang posternya dibuat semenarik mungkin. Untuk apa? Untuk atau agar masyarakat itu ingin menonton film yang ditayangkan. Bisa dipahami ya? Dan poster ini ciri-cirinya ya mudah untuk dibaca atau dipahami. Seperti yang teman kalian utarakan tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Terus ini contoh poster yang sudah saya ambil dari sumber internet. Jadi poster itu sebenarnya jenisnya macam-macam. Ya. Kalau di sini ini poster produk. Jadi produk yang ditawarkan itu apa? Dan ada banyak sekali informasi yang ada di dalamnya. Dan tentu saja ini poster ini mengajak penonton termasuk kalian agar membeli produk mereka ini. Terus yang berikutnya ini poster, tapi poster lebih ke arah seni. Jadi hanya dinikmati keindahannya saja. Kemudian ada poster niaga. Jadi kayak poster berjualan. Tentu saja produk yang ditayangkan ya produk jualannya itu apa. Nah, di sini jualannya tentu saja berupa makanan. Paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, belum. Oke, saya teruskan. Fungsi poster kira-kira apa? Ada yang tahu? Fungsi poster? Ya, untuk mengajak. Ya, betul sekali. Untuk mengajak atau membujuk atau menghimbau untuk melakukan sesuatu. Pernah enggak kalian menjumpai poster bertema lingkungan? Misalnya apa? Ya, jagalah kebersihan atau mungkin hemat air. Paham ya? Itu seolah-olah secara tidak langsung itu mengajak kita untuk menghemat air atau membuang sampah pada tempatnya, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian kriteria poster yang baik itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mudah dibaca, Pak. Mudah dibaca, apalagi? Sederhana. Ya, sederhana. Terus? Sama jawabannya. Oke. Kriteria poster yang baik, yang pertama sederhana. Ya, sederhana, sesimpel mungkin. Karena kalau terlalu banyak gambar itu nanti orang akan apa ya? Desainnya terlalu rame. Gitu. Jadi sangat kurang untuk dipahami atau dibaca itu kurang enak gitu. Terus yang berikutnya unik. Jadi unik ini berbeda dengan poster yang lain. Paham dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya. Unik ini ya berbeda. Jadi tidak meniru poster yang sudah ada terus kalian tracing atau jiplak ulang, itu enggak. Jadi ada keunikan. Kemudian mudah dipahami tentu saja dari segi isi atau pesan yang ingin disampaikan.
Paham ya? Oke. Yang berikutnya, nah ini unsur yang harus dilengkapi pada poster. Ya. Karena poster ini karya desain komunikasi visual, yang dinilai ya tentu saja visualnya atau apa? Gambarnya. Ya. Jadi poster ini kalau hanya tulisan saja itu tidak disebut dengan poster. Jadi yang pertama harus ada foto produknya. Ya, atau gambar ilustrasi tentu saja bisa. Contoh misalkan hemat air, berarti ada keran dan mungkin ada tetesan air. Nah, itu sebenarnya bukan produk tapi ilustrasi. Ya. Kemudian ada brand atau logo. Nah, ini terkait poster niaga tadi yang untuk menjual. Jadi ada kayak logo tokonya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang berikutnya tentu saja kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan atau himbauan. Gitu. Misalkan, ayo beli sebelum kehabisan, misalkan seperti itu. Ya, mari kita nonton sebelum jam tayangnya habis, misalkan seperti itu. Terus harga, nah ini kalau di penjualan terkadang harga-harga itu bahkan disamarkan. Ya, contoh misalkan harga memang tidak perlu ditunjukkan karena biasanya sekarang ini jualan online gitu, ya minat PM gitu. Tapi lebih baik harga produk itu dimunculkan. Terus ilustrasi gambar pendukung, ini boleh ilustrasinya, tapi jangan sampai mengganggu foto produk yang sudah ditampilkan. Bisa dipahami ya? Misalnya kayak poster minuman katakanlah. Nah, itu kan ada produk minuman kotak gitu, teh kotak misalkan. Nah, grafis pendukungnya mungkin kayak apa? Ya mungkin kayak cipratan air atau mungkin buah-buahan, nah seperti itu. Ya. Terus tentu saja ada kontak person atau nomor telepon, bahkan sosial media yang bisa dihubungi. Ini kira-kira untuk apa? Ya, betul. Jadi ketika saya tertarik dengan produk itu, maka saya harus bisa memesan dengan jelas, ya. Yang bisa dihubungi yang mana gitu. Bisa berupa nomor telepon maupun sosial media. Nah, zaman kalian sekarang ini kan sosial media sudah berkembang pesat. Sosial media apa saja? Ya, Instagram, Facebook, TikTok, ya Twitter dan lain-lain. Bahkan video YouTube pun bisa. Karena video di YouTube itu banyak sekali yang membuat video iklan. Itu boleh. Ya. Pernah kalian menonton video YouTube ada sisipan iklannya? Nah, itu sama, ya. Tapi kan tidak dalam bentuk poster, tapi dalam bentuk video. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Sekarang, nah ini contoh dari produk es krim, ya. Produk es krim ini jelas tidak kira-kira? Dari harganya kira-kira berapa? 10.000. Oh, 10.000. Kok tahu 10.000? Ya, padahal 10K ini. Ya. 10.000 ya bahasa keren atau bahasa gaul sekarang ini, ya. Produknya tentu saja berupa es krim, ya. Dan ini kalian paham enggak? Ada kata-kata bahasa Inggris? Tidak. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi sasarannya kalian harus betul-betul memperhatikan. Ya, misalkan ini ya, kamu menjual es krimnya di desa. Pakai bahasa Inggris, efektif apa enggak? Nah, karena apa? Ya, tidak semua orang paham bahasa Inggris. Bagus sekali, ya. Terus di sini ada kontak personnya, bahkan ada jalannya. Jalan Tapak Jalak nomor 1 Malang atau sosial medianya. Meskipun tidak dimasukkan nomor telepon, tapi kita bisa memesan apa tidak? Bisa. Nah, lewat ya Instagram, DM, ya. Terus tahapan membuat poster. Nah, kira-kira tahapannya apa saja? Tentukan ide, Pak. Ya, ide. Ide itu penting.
ya, grade-nya atau levelnya paling atas. Karena kalau kita tidak punya ide, kita ya bingung. Kita membuat posternya seperti apa, bingung. Ya. Tapi kalau ada ide, Pak, saya mau buat poster tentang jual motor, ya berarti ya mau tidak mau kamu harus mencari informasi tentang motor tersebut. Mudeng ya? Spesifikasinya seperti apa, mereknya apa, harganya berapa, seperti itu. Terus yang pertama, nah ini kalau di desain komunikasi visual itu ada 3 proses produksi. Yang pertama pra. Pra itu apa? Sebelum desain itu dibuat. Jadi kita melakukan penelitian. Ya. Ide tadi, nah, kamu punya ide apa? Kemudian kamu meriset, ya, meriset tentang produk yang akan kamu buat poster. Misalnya posternya, produknya apa, sasarannya apa. Contoh misalkan produknya ayam geprek, berarti sasarannya kan tidak anak balita, toh, jelas. Karena apa? Kalau dikonsumsi anak balita, ya sudah, ya. Terlalu pedas. Kalau terlalu pedas ya sasarannya ya anak-anak muda, terus mungkin orang tua, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya riset. Riset ini hampir sama. Kamu mencari informasi yang lengkap, baik itu gambar, ya. Terus spesifikasi produknya. Kemudian mind mapping. Mind mapping ini kamu menganalisis semuanya, ya. Dan yang terakhir sketsa. Jadi sebelum kamu mendesain, itu alangkah baiknya kalau kamu membuat sketsa di atas kertas, sketsa kasar. Biar apa? Untuk menjadi acuan ketika kamu membuat grafis dalam karya poster itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ini mind mapping. Nah, misalkan di sini ada poster tentang makanan, katakanlah. Ini makanan apa? Harus jelas, makanan ringan atau makanan basah atau makanan kering. Ya, terus kemudian sasarannya untuk siapa? Ya, dijual di mana? Itu harus jelas. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke. Terus produksi. Nah, produksi ini nanti yang akan kalian lakukan. Jadi mengeksekusi apa yang sudah kalian riset menjadi sebuah desain menggunakan software pengolah gambar. Ya, kamu kalau ngolah gambar pakai software apa? CorelDRAW, apalagi? Photoshop. Ada lagi? Adobe Illustrator. Ya, sudah pinter-pinter ini. Berarti kelas 10-nya berhasil memahami penggunaan software. Oke. Pasca produksi, namanya pasca berarti setelah desain itu jadi, ya. Jadi desain itu jadi, maka yang dilakukan adalah publikasi. Publikasi ada 2, jadi melalui media digital maupun dicetak. Kalau dicetak berarti untuk kepentingan apa? Ditempel di tempat umum, mudeng ya? Atau di mading atau di sekolah-sekolah. Kalau yang non cetak berarti kamu tinggal posting saja. Posting filemu di sosial media tadi. Ya, apalagi kalau kamu punya sosial media yang followernya banyak. Nah, followermu akan tahu bahwa kamu sudah membuat poster tentang usaha apa. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, oke. Yang berikutnya, ini kita akan membuat poster dari klien langsung. Ya, akan saya putarkan dulu ya. Nah, bisa kalian simak seperti ini. Nah, silakan disimak. Perkenalkan, saya Arya Wangsa Bimantara. Saya adalah CEO dari Burger Queen. Burger Queen adalah perusahaan yang berjalan di bidang kuliner. Produk unggulan kami tentu saja seperti nama brand kami, yaitu burger. Kami menjual burger dengan berbagai varian rasa. Sasaran produk kami tentu saja adalah semua kalangan umur. Produk yang kami hasilkan tentu saja tidak hanya burger,
tetapi makanan cepat saji lainnya seperti pizza, corn dog, kentang goreng, dan masih banyak lagi. Kami juga menjual berbagai macam minuman. Selain itu juga, kami menyediakan hampers dan bingkisan untuk keperluan pesta, hari raya, acara ulang tahun, dan masih banyak lagi. Oke, dan ini adalah contoh referensi poster yang perusahaan ingin tuju. Teman-teman, semoga bisa mengerjakan seperti ini, ataupun bisa lebih baik daripada ini. Untuk referensinya, teman-teman tidak hanya terpaku dari referensi ini ya. Tentu saja teman-teman boleh mengambil dari internet ataupun sosial media. Nah, untuk warnanya, teman-teman bebas berkreasi sekreatif mungkin. Yang penting, warnanya dapat menggugah para konsumen untuk membeli produk kami. Oke, dan file, kami meminta dua jenis, yaitu file mentah dan file jadi. Untuk file mentahnya, saya meminta Adobe Illustrator, dan boleh juga teman-teman menggunakan Corel Draw. Untuk file jadinya, teman-teman boleh export ke PNG ataupun JPEG. Nah, dalam pengirimannya tentu saja bagi teman-teman yang produknya paling bagus dan paling baik akan perusahaan ambil dan komersilkan. Tentu saja perusahaan akan memberikan fee dan bonus kepada Anda. Jadi, kerjakan dengan semangat dan penuh keyakinan. Selamat mengerjakan. Ya, itu tadi project dari klien ya. Ini saya tegaskan lagi. Project dari klien ini brandingnya adalah Burger Queen. Ya, ini seperti plesetan dari Burger King sebenarnya. Jadi orang ini itu membuat usaha Burger Queen dan inspirasi desain posternya seperti ini. Jadi kamu seolah-olah mengerjakan desain dari atau pesanan dari klien itu tadi. Ya, jadi kita berlomba-lomba membuat desain poster yang terbaik. Sesuai janji nanti yang terbaik akan dipublikasikan pihak sana. Dan kalian akan mendapatkan fee. Gitu. Semangat ya. Ya, oke. Terus ini saya tekankan lagi untuk yang file yang dikumpulkan itu ada dua jenis. Yang pertama file export, itu bisa PNG, bisa JPEG ya. Kalau yang PNG tentu saja nanti untuk kepentingan non cetak, jadi hanya diposting di sosial media. Terus yang berikutnya file mentah, jadi file yang bisa diedit. Kalau di sini permintaannya pakai apa ini? Adobe Illustrator sama Corel Draw. Kalian familiar yang mana? AI atau Corel Draw. Oke, ini untuk software saya bebaskan sesuai dengan skill kemampuan kalian. Yang penting hasilnya jadi yang bagus. Gitu ya. Terus ketentuannya ya ini ada di LKPD, silakan dibagikan ke temanmu satu-satu. Silakan bisa bantu saya membagikan. Ya, ada yang belum jelas? Sudah semua? Oke, ini saya tegaskan lagi, ya. Ini sudah saya copy di sini. Oh ya, sisa. Oke, terima kasih. Oke, yang sisa dikembalikan. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Ya, saya ulangi lagi ya, ketentuannya adalah ukuran poster yang akan kalian buat A4. Ya, tahu A4 ya? Seukuran kertas HVS yang biasa kalian print. Kemudian resolusi 300 ppi. Nah, kenapa kok 300 ppi? Agar gambar yang dihasilkan itu resolusinya besar biar tidak pecah. Atau gambarnya jernih. Terus warna, ini kamu wajib menggunakan dua warna. Jadi warna RGB, jenis warna RGB, ini untuk kepentingan non cetak.
sama satu warna CMYK atau untuk keperluan cetak. Kemudian ya, selamat mengerjakan. Ya, sebelum mengerjakan ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan cara membuat poster ya. Yang simpel saja. Misalnya tadi ini kan Burger Queen ya. Ini berarti saya harus mencari apa? Mencari gambar burger. Nah, gambar burger ini kamu wajib mencari gambar yang resolusinya besar. Kenapa kok tidak kecil? Ya, biar tidak pecah. Kalau dipaksa dibesarkan gitu. Sudah jadi seperti Pak, kalau misalkan itu mau saya bikin ada produk saya yang lain, bisa menggunakan ide seperti ini. Nah, kan bisa menggunakan ide seperti ini. Nah, ini gimana caranya Bang? Caranya sama seperti bikin ini tadi. Kemudian setelah itu ya. Jadi ini kalian bisa ambil dari internet, misalnya ya. Ini saya ambil burger yang ini. Seperti ini. Nah, ini kan kalau saya pribadi ya cukup besar ya. Ini bisa saya save image as. Nanti tinggal saya save. Kemudian tinggal saya open saja di Adobe Photoshop. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jelas ya? Sini jelas tidak? Jelas ya, oke. Yang belakang, pojok? Oke. Kemudian langkah berikutnya kalian apa kira-kira? Ya, menghapus background. Kalau saya akan membuat layer mask di sini. Tinggal saya klik saja di sini. Ya, tinggal di sini ada warnanya hitam dan putih. Kalau masking tahu warna putih itu apa? Warna yang warna putih itu yang tampak atau terlihat, warna hitam yang ya tidak tampak. Jadi kalau menghilangkan background maka saya harus ganti warnanya menjadi hitam. Ya, seperti ini. Ini saya bisa pakai brush. Ya, brushnya ukurannya mungkin saya besarkan. Nah, di sini. Oh ya, maaf. Ini saya ambil yang solid saja. Nah, ini saya tinggal crop saja atau potong produknya. Nah, seperti ini. Ya, sampai sini jelas enggak? Nah, anggap saja ini sudah di crop ya. Kemudian saya save as atau save copy aja. Saya nyimpennya harus format PNG. Biar apa? Ya, biar backgroundnya transparan. Nah, terus saya buka software CorelDRAW. Kalau sudah, ini saya pakainya CorelDRAW ya. Jadi saya membuat gambar atau kanvasnya ukuran A4. Nah, yang di sini tinggal saya ekspor saja. Nah, di sini anggap saja gambarnya jernih ya. Nah, misalkan saya membuat backgroundnya warna kuning, Pak. Berarti tinggal disesuaikan saja. Di sini tinggal saya warnai warna kuning. Kemudian backgroundnya ini saya taruh paling belakang, ya, order back to back. Nah, di sini tinggal saya kasih tulisan saja. Mudah ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan terkait pembuatan? Ya, nanti untuk inspirasinya kalian bebas mau pakai
atau cari referensi di internet, silakan, tapi jangan sampai meniru sama sekali. Meniru total. Ya, karena apa? Karena tadi harus ada apa? Ya, unik tadi. Beda dengan yang lain. Bisa dipahami ya? Oke. Tahap selanjutnya kita kesepakatan aja. Ini nanti kalian saya kasih waktu untuk mencari bahan entah berupa foto atau burger atau apapun, grafis-grafis pendukung itu dari internet. Saya kasih waktu sekitar setengah jam untuk kalian mencari gambar. Kemudian pekerjaannya sampai, ya mungkin ini nanti sampai tahap sketsa saja, atau mungkin syukur-syukur sudah mulai mengeksekusi gambar tersebut ke dalam software. Ya, tetap nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi yang pasti pertemuan berikutnya kalian harus sudah selesai mengerjakan, kemudian melakukan presentasi satu persatu. Ya, di sisi lain seorang desainer itu selain bisa membuat karya yang bagus juga harus bisa mendeskripsikan atau melakukan presentasi. Bisa dipahami ya? Oke, ini saya ada ada kertas kosong, mungkin bisa dibagikan. Ya, silakan dibagi. Sudah semua? Oke, sambil nunggu selesai dibagikan, kalian bisa menghidupkan PC kalian. Silakan dihidupkan. Terus dipastikan apakah software yang kalian gunakan bisa dibuka. Atau mungkin kalau ada kendala, PC-nya bermasalah, bisa konfirmasi ke saya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan bisa kalian mulai mengerjakan. Oke, Zara sudah jadi? Ini main mapping ya? Oke, betul. Terus ini nanti sketsanya seperti ini? Iya? Iya. Background warna hitam, yang bawahnya warna kuning. Berarti sudah bisa dieksekusi di software ya? Ini pakainya apa? Corel? Corel. Oh iya, oke. Gimana? Sudah jadi? Belum, Pak. Ini masih nulis Oh, ini. sama ngerangkai ini. Oh iya, berarti ini tulisannya apa? Spesial? Special diskon. Spesial diskon untuk pelajar. Oke, sudah ke prakteknya ya berarti. Iya. Oke, bagus. Tapi sesuai sketsa. Ini oh iya. Ya, komposisinya udah bagus ya. Teruskan ya. Iya, Pak. Mereka sudah jadi? Hampir jadi, Pak. Ini apa nih? Hot and special. Hot and special cheeseburger. Untuk komposisi udah bagus. Sudah selesai ya ini ya? Nah, tugasmu selanjutnya mengeksekusi ini di software Corel Draw ya? Iya, Pak. Oke. Kalian udah jadi? Udah hampir mau selesai, Pak.
Queen Burger. Oh iya. Burger. Yang Ini sketsanya? ide konsepnya. Kurang lebihnya kayak gini, Pak. Coba di zoom out. Oh iya, udah keren gitu kok. Untuk warnanya merah. Oke. Oke. Bagus. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Saya Pak, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, dikirain saya itu membuat poster cuman asal-asal bikin doang. Tapi ternyata ada riset, penelitian, cari-cari gambar, bahkan ide konsepnya susah banget buat dicari, juga dari tahap sketsanya juga susah Pak. Ya, bagus sekali yang diutarakan teman kalian. Tepuk tangan dulu. Jadi saya akan menambahi apa yang disampaikan oleh temanmu, bahwa kesimpulannya ketika kita membuat sebuah poster sekalipun, itu kan pikiran kalian kan asal buat di software kemudian jadi toh. Nah, ini kita memang harus wajib melakukan riset. Ya, apapun informasi tentang materi tadi. Misalkan burger ya semuanya. Dari aspek burger variannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian sasarannya untuk siapa, kan gitu. Bisa dipahami ya? Oke, untuk hari ini cukup, karena ini memang pembelajaran masih belum selesai. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tadi sudah bagus, banyak yang beberapa sudah mengeksekusi ke software digital, bahkan ada yang hampir selesai. Itu bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Yang masih berupa sketsa tidak usah khawatir, masih ada waktu sampai dengan besok ya. Gitu. Ini nanti silakan kalian bersih-bersih dulu, kemudian alat komputernya dimatikan, dan usahakan dalam kondisi bersih, karena ketika besok kalian mulai mengerjakan, kalian akan nyaman berada di tempat yang bersih. Gitu ya. Yang piket siapa? Oh iya, 1, 2, 3. Oke, nanti menyapu dan mengkondisikan semua dalam keadaan bersih. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Yel yuk. BKP. Asik. BKP. Kreatif. BKP. Coba bisa. Salam Abita. Abita, kita. Putih. Yes. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali.